Hai teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Opin Randu di channel ini, channel yang begini-begini saja teman-teman. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai kisah heroik pahlawan Manggarai. Memang begitu banyak pahlawan yang ada di tanah air ini teman-teman dalam menghadapi Belanda dulunya untuk memperoleh kemerdekaan. Tapi yang kita tahu itu kebanyakan pahlawan yang kita tahu itu berasal dari Indonesia bagian barat. Dan sekarang saya menceritakan sedikit mengenai kisah heroik seorang pahlawan dari Indonesia bagian timur, yaitu pahlawan dari Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bernama Motang Rua. Kisah perlawanan Motang Rua terhadap Belanda tak akan pernah terjadi bila pemerintahan kolonial Belanda tak pernah mendirikan pemerintahan sipil militer di tanah Manggarai pada awal abad ke-20. Pasukan Belanda tiba di Manggarai pada tahun 1908. Mereka berlayar dari Ende dan mendarat di Borong. Kedatangan Belanda di kota kecil yang kini menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai Timur ini tidak mendapat perlawanan yang berarti. Memang ada sedikit gejolak antara utusan Belanda dari suku Ende dengan masyarakat setempat. Namun hal ini tidak sampai menimbulkan masalah yang berarti. Dari Borong, Belanda kemudian melanjutkan perjalanan melalui pantai Laut Sagu menuju Todo, salah satu pusat kerajaan yang terletak di pesisir selatan Manggarai. Belanda ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer di Todo. Namun karena topografi Todo yang berbukit-bukit, Belanda pun mencari tempat lain yang lebih cocok. Sejumlah tempat pun dipilih, yaitu Malawatar yang di Lembor, Cancar dan Puni yang bertempat di Ruteng. Dalam rencana, Belanda ingin meresmikan pemerintahan administratif daerah jajahan Manggarai pada tanggal 31 Juli tahun 1909, bertepatan dengan Hari Raya Kerajaan Belanda. Dari berbagai alternatif tempat yang dijadikan pusat pemerintahan itu, akhirnya Puni yang dipilih. Belanda pun mulai membangun rumah-rumah dan perkantoran. Namun bukan Belanda sendiri yang membangun fasilitas pemerintahan itu, melainkan masyarakat Manggarai itu sendiri. Belanda memerintahkan rakyat Manggarai membawa alang-alang untuk atap dan bahan bangunan lainnya teman-teman. Perlakuan semena-mena ini tidak diterima oleh Motang Rua yang pada saat itu menjabat sebagai kepala kampung Beokina. Motang Rua lalu mengkonsolidasi kekuatan. Sejumlah orang diajaknya untuk melakukan perlawanan seperti Sesa Ame Bembang, Padang Ame Naga, Naga Ame Demong, Lapah Ame Sampu, Angko, Rumbang, Tingkah Ame Gerong, Sadu Ame Empaung, Nompang Ame Tilek, dan Ulur. Kekuatan dari sejumlah kedaulatan juga dihimpun, seperti dari kedaulatan Lelak ada Paci Ame Rami, Nggarang Rombeng Rejeng, dan Dareng Ame Darung. Dari kedaulatan Roso ada Pakar Ame Jaga. Kedaulatan Rehes ada Raja Ame Kasang. Kedaulatan Ruteng ada Ngorang Carep, Tangguh, Kelang, Labe, dan Wakul. Dia juga mengajak adik dan kakaknya sendiri, yaitu Ranggung Lalong Elor, Parang Awe Panggung, Nggelong, Parung Jalagalu, Lancur Lalong Pongkor, Lalu Landorata, Tanggur, Nicik, Nggangga, Nggang Ame Geong, Nancung Lakirani, Tagung, Dorok, Corok, Rede, Seneng, Talo, Hasa, dan Antur Jagu. Kekuatan rakyat pun dikerahkan untuk mendirikan benteng Kuwu serta memboikot rakyat lainnya yang berasal dari arah wilayah Lelak
Nroso, Kolang, dan Rahong agar tidak menghantar bahan bangunan serta makanan untuk kepentingan Belanda di Ruteng. Alang-alang, ijuk, dan palok dipotong-potong baru kemudian dikirim ke Ruteng. Atas perlakuan itu, maka Belanda menyuruh kurir khusus bernama Japa Ame Iba. Sesampai di Waikang, Japa Ame Iba memukul seseorang rakyat yang bernama Unduk, pengantar alang-alang. Karena peristiwa pemukulan itu, maka Motang Rua membunuh utusan khusus itu. Serdadu Belanda pun gusar. Belanda kemudian memanggil lalu Pasa Sesa Ame Bemban Kepuni pada tanggal 31 Juli tahun 1909. Melalui dalu Pasa ini, Belanda memerintahkan agar Motang Rua menghadapi Belanda. Alih-alih menghadap, Motang Rua malah menantang. Kami tidak akan takluk pada Belanda sampai kami mati, dan tanah ini tidak rela kami serahkan kepada orang Gera. Gera itu bahasa Manggarai yang bisa diterjemahkan yaitu kulit putih. Kurang lebih seperti itulah tentang yang diberikan Motang Rua saat itu, teman-teman. Jadi memang yang kita tahu ada begitu banyak pahlawan-pahlawan di tanah air ini, tapi yang kita tahu itu hanya pahlawan-pahlawan di Indonesia bagian timur. Dan Motang Rua ini adalah salah satu pahlawan yang melawan Belanda dulu, yang berasal dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, teman-teman. Ini ada dua senjata yang menjadi kebanggaannya dia dulu, yaitu kapak dan panah, teman-teman. Panahnya itu terbuat dari bambu runcing, begitu. Ya teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk mengulasi sejarah-sejarah. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian dari kita semua. Saya ucapkan limpah terima kasih.